Shalom saudaraku. Kali ini kita akan belajar tentang makna dari perjamuan kudus yang biasa kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Saudara, perintah Tuhan supaya kita melakukan makan dan minum dari roti yang adalah tubuh Tuhan dan anggur yang adalah darah Tuhan itu, ini merupakan perintah Tuhan. Dan kita harus melakukannya dengan iman dan pengertian yang benar. Nanti baru kuasa dari perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Biasanya kalau di dalam perjamuan kudus yang kita lakukan pada minggu pertama, kita membaca akan ayat 1 Korintus 11, ayat yang ke-24, dan 25, saudara. Itu nanti kita akan coba teliti maknanya apa dan berkat apa yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Jadi Tuhan Yesus mengambil roti ya di ayat sebelumnya. Dia mengucap syukur atas roti itu dan ia memecah-mecahkannya. Rotinya jangan saudara pikir seperti perjamuan kudus kita yang hanya sekeping roti kecil, hosti itu bukan. Tetapi benar-benar roti, saudara ya, yang dimakan. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Kemudian dilanjutkan, yang diserahkan bagi kamu. Jadi ini tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini itu maksudnya ya dipecah-pecah kemudian dimakan. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah saudara, berkali-kali kalau dalam perjamuan kudus saya sampaikan akan firman Tuhan tentang roti hidup itu ya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus berkata, ayat 54 ya, saudara, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Luar biasa, saudaraku ya, makan. Nah, ini kita lakukan benar-benar, tapi kan roti, saudara, yang kita makan roti, sebab di ayat 23 1 Korintus 11 itu dikatakan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi itu roti, ya. Tapi Tuhan berkata, inilah tubuhku. Jadi kita menerima roti itu dengan iman, ini tubuh Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan Yohanes 6 ayat 15, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudaraku, ini dasar iman kita, saudaraku. Perjamuan kudus itu adalah peringatan akan Tuhan. Ini perintah untuk kita melakukannya. Dan kita percaya kalau kita makan dari roti yang adalah tubuh Tuhan dan minum anggur yang adalah darah Kristus, kita mempunyai hidup yang kekal. Tentunya yang bikin hidup kekal itu bukan rotinya, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi ekspresi atau tindakan profetik yang kita lakukan yaitu makan beneran, saudaraku, dari roti itu. Jadi perjamuan kudus itu jangan dipikir hanya sebuah liturgi yang memang harus kita lakukan tanpa makna. Oh, itu maknanya sangat dalam. Tuhan sendiri berkata, ia mempunyai hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu ada di dalam Kristus. Dan makan itu artinya menyatu, ya. Dia dan aku nyatu. Nanti ada ayatnya, saudaraku ya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kebangkitan kita, kalau kita nanti mati, kita akan dibangkitkan, itu terkait dengan kita nyatu dengan Kristus atau tidak. Melalui tindakan iman, yaitu melakukan apa yang dia perintahkan, makan dan minum dari tubuh dan darahnya. Nah, kemudian ayat 55 dari Yohanes 6, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudaraku, makan dan minum itu untuk apa? Saya tanya, makan dan minum itu tujuannya apa?
hidup kan. Orang kalau nggak makan, mati. Orang kalau nggak minum, mati. Dan Tuhan berkata, untuk supaya kamu beroleh hidup yang sesungguhnya, kalau kita nggak makan nasi, nggak makan roti atau nasi, ya pokoknya nggak makan makanan jasmani, dan kita nggak minum, maka kita mati secara jasmani. Tetapi secara rohani, kita harus makan dan minum dari Dia. Kita harus menyatu dengan Dia. Makanan yang kita makan itu akan menjadi bagian dari tubuh kita. Minuman itu menjadi bagian dari darah kita, saudaraku. Ngerti ya? Nah, kemudian ayat 56, ini penting, saudara. Ini berkali-kali saya sebutkan di dalam setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya artinya minum anggur yang adalah dari Tuhan itu, dengan iman kita benar-benar makan dari Dia dan minum dari Dia. Ia tinggal di dalam aku dan aku dalam Dia. Jadi perjamuan kudus itu, saudara, ini adalah sarana tindakan iman yang membuat kita tinggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam kita. Jadi kita manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan itu, tindakan iman yang kita lakukan adalah dengan perjamuan kudus. Makan dari roti dan minum dari anggur tersebut. Ya, itu tentang makan ya. Nah, sekarang minumnya, saudara ya, ini ayat 25, ini 1 Korintus 11, kita kembali ke 1 Korintus 11. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, jadi makan dulu, setelah makan, kita sadar ini adalah tubuh Yesus, tubuh Kristus, dan kita benar-benar menyatu dengan Dia, tinggal di dalam Dia, kemudian minum. Nah, untuk minum itu Tuhan Yesus kan pakai cawan pada waktu itu. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ini menarik untuk didalami, saudaraku. Ini cawan yang kalau nanti kamu minum, kamu akan masuk dalam perjanjian baru. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia 1 Korintus 11 itu, yang dimeteraikan oleh darahku. Ada terjemahan lain yang katakan perjanjian baru oleh darahku, gitu ya. Jadi memang darah Tuhan Yesus itu pengesahan masuk dalam era perjanjian baru. Ada perjanjian baru, berarti ada perjanjian lama, saudaraku. Ngerti ya? Perjanjian lama itu kan hanya bisa diakhiri dengan korban salib Kristus. Iman kita pada salib Kristus, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Golgota, yaitu Dia serahkan tubuhnya, Dia curahkan darahnya, maka itulah yang membuat kita menjadi umat perjanjian baru. Nah, ketika kita minum, jadi saudara nanti dalam perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan, itu kita waktu minum, itu benar-benar kita ingat, inilah yang membuat aku jadi umat perjanjian baru. Aku bukan lagi umat yang di bawah bayang-bayang perjanjian lama atau di bawah hukum Taurat. Saudaraku, jadi perjanjian lama itu hukum yang berlaku, hukum Taurat. Tapi perjanjian baru itu adalah hukum kasih karunia oleh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ini perjanjian baru. Nah, kita umat perjanjian baru. Kita terima keselamatan hanya karena iman kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita dibenarkan oleh kasih karunia itu. Itu, saudaraku ya, kita menjadi umat perjanjian baru karena darah. Nah, sedikit tentang darah, saudara. Darah itu kan yang memberi kehidupan. Manusia kalau ada luka yang parah, kemudian ada pendarahan, lama-lama mati, saudara. Karena di dalam darah itulah ada kehidupan kita. Nah, saudara, kita minum dari anggur yang kita yakini itu adalah
darah Yesus. Itu bukan saja menyucikan kita dari segala dosa, pelanggaran kita, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa asal kita. Semuanya hapus oleh darah itu. Kita menjadi umat Yesus Kristus Tuhan, kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan hidup baru inilah yang harus kita jaga untuk kita terus persembahkan kepada Tuhan. Suatu kualitas hidup yang berkenan kepada Dia. Ngerti ya saudaraku ya? Nah, kemudian perbuatlah ini, artinya minumlah ini, cawan ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itulah juru selamat kita yang sudah menyelesaikan seluruh persoalan dosa kita. Itu pandangan kita kepada salib Kristus itu diingat ulang itu ketika kita makan dan minum dari roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku, saya berharap bahwa kalau nanti kita ngadakan perjamuan kudus, apa yang saya sampaikan ini benar-benar Anda praktekkan. Waktu kita megang akan roti itu, kita bilang, Tuhan ini tubuhmu, yang kalau aku makan, aku tinggal di dalam, kau tinggal di dalam. Ini makanan yang sungguhnya memberi aku hidup kekal, dan akan membawa aku pada waktunya nanti, pada hari kebangkitan, itu membuat aku dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, tadi ya, Yohanes 6 ayat 54 tadi. Nah, kemudian juga ketika saudara minum, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah yang tercurah, yaitu darah Yesus. Haleluya. Saudaraku, alangkah indahnya hidup kita sebagai umat tebusan. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, perbuatan baik kita, atau kemampuan kita untuk bisa menyelamatkan diri. No, kita selamat karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bukan apa yang kita kerjakan. Dan untuk itu kita hidup dalam ucapan syukur senantiasa, dan kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang membuat Dia tersenyum, membuat Dia bersukacita. Itu tugas kita sampai nanti kita ketemu Tuhan. Tuhan Yesus berkati.